Pemanasan global. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Aprilia Simanjuntak. Di sini saya akan menemani teman semuanya di menit ke depan untuk mengetahui tentang pemanasan global. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik di lapisan atmosfer, daratan, dan juga lautan. Nah, pemanasan global disebut juga dengan perubahan iklim global atau climate change karena menyebabkan beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Ahli kimia Swedia atau Svante Agus Arrhenius adalah orang yang pertama kali mengangkat isu tentang pemanasan global. Ia menduga bahwa adanya peningkatan gas buang karbon dioksida menuju pemanasan bumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi ketika saat timbulnya macam emisi karbon yang berasal dari kegiatan berbagai aktivitas manusia dan memberikan dampak yang bisa kita sebut dengan efek rumah kaca. Nah, gejala panas yang tertahan di atmosfer mirip dengan efek yang terjadi dalam sebuah rumah kaca. Panas yang masuk ke dalam rumah kaca akan terperangkap dan sulit keluar dari rumah tersebut. Akibatnya, suhu di dalam akan lebih tinggi daripada di luar sekitar. Oleh sebab itu, pemanasan global bisa kita sebut juga dengan sebagai efek rumah kaca. Akibat panas yang tidak bisa keluar karena tertahan oleh gas-gas rumah kaca, tentu panas tersebut akan mengumpul di permukaan bumi, sehingga berdampak menjadi peningkatan suhu di permukaan bumi yang membuat es di daerah kutub mencair sehingga permukaan air laut pun naik. Aktivitas atau kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama, Di sini saya akan menjelaskan tentang pembakaran sampah secara berlebihan dan penggunaan energi listrik secara berlebihan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembakaran sampah secara berlebihan. Pada saat sampah yang berada di paling bawah mengalami pembusukan, maka akan terbentuk gas metana. Gas metana dapat merusak lapisan ozon bumi, karena gas metana termasuk gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Biasanya masyarakat melakukan pembakaran sampah. Padahal pembakaran sampah juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu contohnya, saat pembakaran sampah akan menimbulkan asap. Asap yang sangat tebal, yang sangat tidak baik untuk kesehatan paru-paru kita. Karena kita akan menghirup udara yang sudah tercemar oleh asap tersebut. yang kedua, Selanjutnya adalah penggunaan energi listrik secara berlebihan. Nah, penggunaan energi listrik secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selain itu, energi listrik sebagian besar kita gunakan merupakan hasil pembakaran dari minyak bumi dan batu bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini sangat tidak baik bagi tubuh kita karena mengandung banyak zat-zat kimia di dalamnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selanjutnya ada penggunaan senyawa klorofluorokarbon dalam kehidupan sehari-hari. CFC atau klorofluorokarbon adalah senyawa yang digunakan untuk membuat suhu dingin pada alat pendingin yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu contoh bagi dampak laut adalah dalam penggunaan radiasi UVB juga merusakkan fitoplankton, zooplankton yang menjadi dasar makanan hewan laut, mengubah jumlah dan jenis spesies. Ini memengaruhi produksi ikan dan kerang secara keseluruhan serta memberi dampak buruk pada ekosistem laut. Penggunaan kendaraan bermotor. Kemacetan akibat menumpuknya kendaraan bermotor menghasilkan asap yang dikeluarkan oleh motor. Gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna berdampak pada terjadinya efek rumah kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida dari hasil pembakaran tidak sempurna akan menimbulkan masalah polusi udara. Kebakaran hutan. Akibat adanya kebakaran hutan menyebabkan terbuangnya emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan apabila kebakaran hutan terjadi terus-menerus dan tidak ada pencegahan serta penanggulangannya, maka makin mempercepat terjadinya peristiwa pemanasan global. Bukti adanya pemanasan global. Yang pertama itu ada peningkatan suhu permukaan air laut.
Air yang lebih hangat akan mengembang dan mendorong permukaan laut sehingga membahayakan kota-kota pesisir. Suhu lautan dipengaruhi suhu atmosfer. Dengan demikian, lautan dapat digunakan sebagai indikator pemanasan global. Menghilangnya salju abadi di Pegunungan Puncak Jaya Papua. Salju di pegunungan mencair karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga suhu permukaan bumi meningkatkan. Mencairnya lapisan salju menyebabkan luas batuan berwarna gelap di sekitar pegunungan. Bertambah di permukaan batuan menyerap lebih banyak panas daripada permukaan salju, sehingga ikut mempercepat persaingan es dari bagian samping dan dasar es. 3. Mencairnya es di kutub. Lapisan es berfungsi sebagai pemantulan radiasi matahari, penyimpanan metana beku dan karbon dioksida. Peningkatan suhu bumi secara global mengakibatkan es di permukaan bumi mencair, terutama di kutub bumi luas. Es musim panas menyusut sebesar 12-13% kutub utara per dekade akibat pemanasan global. Berikut solusi untuk mengatasi pemanasan global adalah yang pertama, kita bisa menggalakkan kegiatan penanaman pohon kembali atau yang biasa kita sebut dengan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman ulang pohon kembali untuk membantu pemulihan ekosistem dan keseimbangan antara emisi dan juga penyerapan gas karbon dioksida. Jadi yang kedua itu adalah menggunakan sumber energi alternatif. Kita ketahui bahwa bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita bisa beralih menggunakan sumber energi alternatif, dan energi tersebut bisa kita dapatkan dari alam. Contohnya, energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan hydropower atau dari kekuatan air. Yang ketiga, kita bisa menghemat energi dengan cara menggunakan fasilitas umum seperti bus, bersepeda atau berjalan kaki ketika berpergian jarak dekat, mematikan listrik saat tidak digunakan atau saat tidur, menggunakan matahari sebagai listrik pada siang hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai solusi-solusi untuk mengatasi pemanasan global. Nah, untuk mengatasi pemanasan global ini bisa dengan cara apa aja sih? Bisa dengan cara mengelola sampah. Oke, sebelumnya sampah itu bisa dibedakan menjadi 3 ya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3. Dengan apa aja caranya sih? Nah, bisa dengan cara 4R dan 1C, yaitu reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, recycle yaitu mendaur ulang, replace mengganti, dan composting yaitu membuat kompos. Nah, ada pula solusi lain untuk mengatasi pemanasan global selain dari mengelola sampah tadi ya, yaitu dengan cara kesepakatan dalam mengurangi pemanasan global. Nah, beberapa kesepakatan dunia dan nasional dibuat dalam upaya mengurangi efek pemanasan global, khususnya di negara-negara industri yang ikut andil dalam perusakan lapisan ozon. Nah, salah satu contohnya adalah IPCC Indonesia, yaitu Forum Ilmiah Perubahan Iklim. Diharapkan sekali forum ini dapat berperan seperti Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu IPCC Indonesia, yaitu melakukan kajian secara objektif, terbuka, teknis, transparan dengan landasan ilmiah maupun global ekonomi yang relevan.